Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk presentasi pada kesempatan hari ini. Saya, Erwin Maulana, dengan NIM E1M02310024 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama pada presentasi kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi teori belajar humanistik. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu tentang rancangan pembelajaran kimia sesuai teori belajar humanistik. Apa sih sebenarnya teori belajar humanistik itu? Teori belajar humanistik adalah teori yang memfokuskan pada pengembangan diri individu yang dimiliki pada dirinya sendiri atau dengan kata lain potensi yang ada pada dirinya sendiri. Atau bisa dikatakan juga teori belajar humanistik ini bertujuan untuk memanusiakan manusia, yang artinya siswa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri atau potensi yang dimiliki dirinya sendiri untuk dikembangkan sehingga siswa tersebut mampu mengenalkan atau mengenali dirinya sendiri. Berdasarkan teori belajar humanistik, rancangan belajar berisi tentang rancangan yang akan dilakukan dalam pembelajaran seperti nama sekolah, kelas yang diajarkan, mata pelajaran, materi pembelajaran, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang rancangan pembelajaran. Adapun rancangan pembelajaran yang kami dapatkan di sini yaitu mengenai nama sekolah dan sebagainya. Di sini kami mengambil yaitu sekolah SMA Negeri 1 Malinau. Di kelas 11 MIPA dan tentu saja materinya yaitu materi pelajarannya yaitu kimia, dan materi yang akan kami bahas yaitu mengenai hidrolisis garam. Adapun kompetensi dasar yang akan dibahas dalam materi hidrolisis garam ini yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang kedua yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya siswa itu tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam. Kemudian selanjutnya yaitu melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Adapun tujuan dari materi hidrolisis garamnya ini yaitu siswa diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung serta dapat menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam serta melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Tentunya metode yang akan digunakan yaitu tentang discovery, learning, dan eksperimen. Itu saja mengenai rancangan pembelajaran materi hidrolisis garam pada presentasi kali ini. Sekian dari saya. Untuk proses pembelajarannya akan disampaikan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dwi Hindayani dengan NIM E1M02310003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pembelajaran kimia sesuai teori humanistik. Berdasarkan belajar humanistik, menurut pandangan Kopp, membagi menjadi 4 tahap-tahap pembelajaran. Yang pertama, tahap pengalaman konkret. Yang kedua, tahap pengalaman aktif dan reflektif. Yang ketiga, tahap konseptualisasi. Dan yang terakhir, tahap eksperimental. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pembelajaran pengalaman konkret. Tahap pembelajaran konkret adalah tahap belajar melalui berbagai pengalaman yang konkret, juga peka terhadap situasi.
Pada tahap ini, peserta didik mulai mempunyai kesadaran mengenai hakikat dari suatu pengalaman atau peristiwa. Berikut adalah beberapa contoh proses pembelajaran dengan tahap konkret antara guru dan siswa. Pada suatu kelas, guru akan mulai mengajar. Nah, sebelum itu guru akan berkata pada siswa bahwa hari ini akan mempelajari materi tentang hidrolisis garam. Maka respon siswa yang ada di dalam kelas tersebut adalah siswa-siswa tersebut mendengarkan dan bersiap-siap untuk belajar dengan menyiapkan buku tulis dan buku cetak. Selanjutnya, guru bertanya apakah ada yang tahu tentang hidrolisis garam. Nah, salah satu siswa yang ada dalam kelas itu pun mengangkat tangan dan menjawab, "Saya, Bu." Dan menjelaskan garam adalah reaksi penguraian air oleh garam membentuk ion H3O+ atau ion H+ dan OH-. Guru menyuruh semua siswa memberikan A+ kepada siswa yang menjawab tadi. Kemudian, guru memberikan motivasi pada peserta didik dengan menyampaikan, ketika kalian memahami dengan baik materi hidrolisis garam ini, kalian akan dapat mempelajari atau materi menulis reaksi hidrolisis dengan mudah. Nah, siswa yang mendengarkan pun jadi bersemangat dan memahami motivasi yang diberikan oleh guru tersebut. Lalu, guru meminta peserta didik untuk duduk secara berkelompok. Para siswa dengan teratur dan disiplin mencari dan duduk bersama dengan teman sekelompoknya. Setelah itu, guru memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Siswa secara disiplin dengan teman dalam kelompoknya membaca dan berbagai referensi atau sumber supaya dapat menentukan pengertian hidrolisis garam, terbentuknya larutan garam, jenis-jenis hidrolisis garam. Nah, pada tahap ini, guru menanyakan hal yang diketahui siswa tentang hidrolisis garam. Pada tahap konkret ini, siswa sudah mengetahui pengertian hidrolisis garam berdasarkan yang dibaca di buku panduannya dan pengalaman siswa melihat contoh-contoh hidrolisis garam di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, siswa belum memahami tentang reaksi penguraian air oleh garam membentuk ion H3+ atau ion OH dan OH-. Mereka masih bingung bagaimana cara penguraian tersebut. Kemampuan inilah yang terjadi dan dimiliki siswa pada tahap paling awal dalam proses pembelajaran atau disebut dengan tahap pembelajaran konkret. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya, Fatmawati, dengan NIM E1M02310006 akan melanjutkan materi mengenai tahap pengalaman aktif dan reflektif. Di sini ada dua kegiatan, yaitu kegiatan guru dan kegiatan siswa. Kegiatan yang pertama, guru menjelaskan materi hidrolisis garam. Kemudian kegiatan siswa mendengarkan dan mengingat kembali tentang materi hidrolisis garam. Kegiatan yang kedua, guru memberikan pertanyaan mengenai materi hidrolisis garam. Kemudian siswa merespon dengan "Saya, Bu," dan mulai menjelaskan hidrolisis adalah hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Kegiatan yang ketiga, guru memberikan apresiasi dan pujian terhadap jawaban siswa, namun bertanya kembali apakah ada jawaban yang lain. Kemudian siswa dan mencari jawaban yang lain, tetapi ada siswa juga yang menjawab belum tahu. Kemudian kegiatan yang keempat, guru menjelaskan bahwa hidrolisis terdapat dua komponen, yaitu basa atau kation dan asam atau anion. Kemudian siswa bertanya apa itu hidrolisis sempurna dan hidrolisis parsial. Kegiatan yang kelima, guru menjelaskan pengertian apa itu hidrolisis sempurna dan hidrolisis pasal. Kemudian kegiatan kelima yang dilakukan oleh siswa yaitu dengan mendengarkan dan mencatat hal penting yang telah dijelaskan oleh guru. Saya Dimas Firmansyah dengan NIM E1M023154 akan melanjutkan materi kegiatan guru
Guru menunjukkan seorang siswa untuk menyampaikan kesimpulan atas materi hidrolisis garam. Kegiatan guru, siswa akan bekerja dan berpikir untuk merumuskan suatu konsep yang telah dipahaminya tentang materi tersebut. Siswa menjawab kesimpulannya adalah bahwa hidrolisis garam, reaksi penguraian air oleh garam membentuk ion H30+ atau ion H+ dan OH-. Sekian. Saya Hujilatun Nada dengan NIM S1M0231028. Saya akan melanjutkan materi dari tahap eksperimentasi, di mana kegiatan guru yang pertama yaitu guru akan memberikan tugas kepada siswa untuk menyajikan hasil percobaan mengenai hidrolisis garam, dan siswa akan merancang percobaan dan memanfaatkan berbagai media yang mendukung untuk mencari informasi. Dan kegiatan guru yang kedua yaitu guru akan memberikan tugas melakukan percobaan dan siswa akan melakukan percobaan. Di kegiatan guru yang ketiga yaitu guru menyajikan hasil percobaan hidrolisis garam dan siswa menyajikan hasil percobaan, di mana ketika kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan asam, kertas lakmus berwarna merah, dan di mana ketika kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan basa, kertas lakmus berwarna biru, serta persamaan reaksi kimia hidrolisis garam. Mungkin cuman itu, saya bisa kembalikan ke moderator. Sekian presentasi kami tentang implementasi teori belajar humanistik. Pertanyaan terkait teori belajar humanistik dapat ditanyakan di kolom komentar. Sekian presentasi kami pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.